Halo, selamat datang di Terus Terang. Tetaplah terus terang, semoga kamu sehat selalu. Siapa di sini yang suka menabung? Dulu, pertanyaan ini yang selalu sukses membuat kelas menjadi ramai, karena lebih banyak yang tertawa sumringah dibanding yang mengangkat tangan. Kapan terakhir kali kalian menabung? Mayoritas menjawab terakhir kali menabung saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Kenapa sekarang tidak lagi? Karena ketika TK dan SD, setiap hari orang tua membekali mereka dengan uang saku untuk jajan, dan secara terpisah mereka juga diberikan uang tabungan untuk disetorkan kepada guru kelas. Tapi, orang tua tidak lagi memberikan uang untuk menabung sejak mereka duduk di bangku SMP. Kali ini Terus Terang akan membahas tema menabung yang akan dikhususkan kepada para orang tua yang selalu menyuruh anaknya untuk menabung. Mulai sekarang, jangan suruh anak untuk terus menabung. Pada tanggal 20 Februari 2010, dicanangkan Gerakan Indonesia Menabung bersamaan dengan peluncuran produk tabunganku. Bank Indonesia juga mencanangkan hari Rabu setiap awal bulan sebagai hari rajin menabung dan pembukaan tabungan baru oleh pelajar dan masyarakat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2016, Presiden Republik Indonesia memulai kampanye Gerakan Ayo Menabung yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan perayaan Hari Menabung Sedunia yang jatuh setiap tanggal 31 Oktober. Untuk membudayakan menabung perlu upaya yang lebih mendasar dari sekedar berfokus pada peningkatan angka atau persentase saving rate. Terlalu fokus kepada angka membuat kita mengabaikan akar permasalahan yang sebenarnya harus diperbaiki. Berbagai gerakan atau program akhirnya menjadi dangkal tidak sampai menyentuh akar permasalahan, yakni pola pikir yang keliru tentang tabungan dan cara menabung yang kurang tepat pada anak usia dini. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah pertama, stop menjadikan anak sebagai kurir tabungan. Apa yang dipraktikkan selama ini adalah anak hanya menjadi kurir tabungan orang tuanya. Setiap pagi anak TK dan SD selain diberi uang jajan juga diberi uang khusus untuk menabung kepada guru atau petugas bank di sekolah. Anak mungkin akan terbiasa melakukannya, tapi wajar saja jika nantinya seorang kurir tidak melakukan pengantaran lagi. Jika tidak ada objek yang harus diantarnya, remaja SMP yang tidak lagi diberikan orang tuanya uang titipan khusus untuk menabung, maka dia tidak lagi melaksanakan tugasnya tersebut. Jadi, dampaknya adalah pemahaman anak terhadap sumber uang tabungan menjadi keliru. Anak berhenti menjadi penabung saat tidak diberi jatah menabung lagi oleh orang tuanya. Anak merasa manfaat menabung itu absurd, karena setelah setiap hari menabung, dia tetap tidak merasakan manfaat atau hasilnya secara konkret, sebagaimana yang mampu dia pahami, karena uang kembali kepada orang tua umumnya untuk membayar keperluan sekolah. Yang kedua, luruskan mindset atau pola pikir tentang menabung. Menurut konsultan keuangan Mary Riana, menabung adalah menyisihkan beberapa bagian penghasilan untuk disimpan. Sejatinya menabung artinya menyisihkan uang baik uang saku maupun uang pendapatan bagi yang bekerja. Bahkan semestinya uang tabungan bukanlah uang sisa konsumsi, tapi memang ia memiliki pos tersendiri dalam pos-pos keuangan yang telah direncanakan sejak awal. Minimal 10% dari pendapatan adalah untuk pos tabungan yang wajib disisihkan setiap bulan. Meskipun anak-anak masih kecil, ia tetap harus mendapatkan informasi yang benar tentang menabung. Ketiga, tumbuhkan passion anak untuk menabung. Memang idealnya menabung berorientasi jangka panjang, namun pembelajaran pada anak sebaiknya bersifat jangka pendek. Informasikan tentang manfaat menabung kepada anak secara sederhana, motivasi anak dengan hal yang menarik dan menyenangkan untuknya. Misalnya nanti uangnya bisa buat beli mainan yang kamu suka. Biarkan akan menikmati manfaat tabungannya dalam jangka pendek. Keempat, ajari anak mengelola keuangan. Kemampuan dan kedisiplinan seseorang dalam menabung sangat bergantung pada keterampilannya mengelola keuangan. Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016 tentang literasi keuangan, pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan, menunjukkan bahwa hanya 29,66% masyarakat Indonesia yang melek pengelolaan keuangan. Saat ini, gaya hidup konsumtif semakin didukung oleh teknologi.
yang menawarkan berbagai kemudahan dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Artinya kita harus memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik. Pendidikan keuangan sejak dini sangatlah penting. Dengan literasi yang semakin baik, maka budaya menabung akan semakin tumbuh dan saving rate yang meningkat adalah bonusnya. Orang tua harus bersikap konsisten. Uang saku yang habis sebelum batas waktu tidak boleh ditambah jumlahnya meskipun anak mengeluhkannya. Biasakan anak berdiskusi sebelum mengambil keputusan keuangannya, dan biasakan anak untuk melaporkan penggunaan uang tersebut untuk melatihnya bertanggung jawab. Anak harus memahami dan merasakan pengalaman jatuh bangun dalam mengelola uang sakunya. Perlahan anak akan menemukan pola yang tepat bagi dirinya. Pola yang membuatnya dapat menyisihkan uang untuk menabung. Uang tabungan yang diperoleh dari pengelolaan uang saku yang baik akan lebih efektif dalam mengajarkan dan membudayakan menabung ketimbang hanya membiasakan anak menjadi kurir tabungan. Perlahan anak harus diajarkan meningkatkan uang, bukan hanya menghabiskan uang karena ada 3 aktivitas dalam manajemen keuangan, yakni raising of fund, allocation of fund, dan management asset. Jadi, manajemen keuangan tidak hanya tentang bagaimana mengelola, tetapi juga bagaimana mengalokasikan dan bagaimana meningkatkan. Ketika anak menginjak remaja atau akil baligh, ia diharapkan telah memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan atau manajemen keuangan, dan menabung adalah bagian dari gaya hidupnya. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda para orang tua atau calon orang tua, agar kita tidak terjebak dalam tradisi yang salah soal menabung. Salam hangat dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus terang, agar senantiasa semangat memberikan informasi yang bermanfaat setiap harinya.